Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, pemirsa antara yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang memberi manfaat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah untuk terus mengikuti jejak langkahnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bijak bersosial media. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang, untuk terus meningkatkan mutu bagi kemaslahatan manusia. Maka kemudian kalau hari ini ada teknologi, kalau hari ini ada televisi, kalau hari ini ada dunia media sosial, sesungguhnya diberikan apresiasi oleh Islam itu. Namun pertanyaan penting bagi kita adalah teknologi itu digunakan untuk apa? Al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala urusan itu tergantung pada maksudnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka teknologi, ya, maka televisi, maka radio, ya, maka handphone, ya, smartphone, termasuk media sosial di dalamnya itu dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Jadi kalau kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kebaikan hidup bersama, maka teknologi itu memberikan manfaat dan sangat diterima oleh ajaran agama. Tapi ketika teknologi itu digunakan untuk merusak, maka tentu tidak diizinkan, ya. Maka kemudian pepatah lama itu, the man behind the gun, ya. Manusia yang mengendalikan senjata. Begitu juga dengan teknologi itu. Jadi teknologi itu tergantung pada siapa yang mengendalikan. Hari ini kalau tidak ada teknologi media, maka dakwah itu pasti dilakukan secara manual. Mengumpulkan 5.000 orang dalam satu waktu itu betapa sulitnya, apalagi di era pandemi ini. Tapi karena ada media semacam ini, jutaan orang dapat mengakses pesan-pesan baik. Maka kita bersyukur nih kepada antara yang telah memfasilitasi kita semua untuk terus belajar, ya, untuk terus mendapatkan manfaat lewat tausiah untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah teknologi yang luar biasa itu ada masalah, ya. Apa masalah yang dihadapi adalah ketika ada banyak orang menggunakan media untuk apa? Untuk memprovokasi, nah, itu, ya, untuk mengadu domba. Nah, disinilah penting untuk mengingat pesan-pesan ajaran Islam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu orang-orang fasik membawa kabar, maka fatabayyan, ya, maka klarifikasi, check and recheck. Nah, itu, ya, check and recheck. Jadi kalau ada kabar dari manapun itu harus cek, ini kabarnya ini benar atau tidak, siapa yang membawa, ini penting. Jangan kemudian ada kabar langsung di-share saja. Ini penting dipahami oleh kita dalam bermedsos, ya. Misalnya di grup-grup medsos itu, ya. Kalau ada sharean informasi ke kita harus cek dulu. Apa yang harus kita cek? Benarkah informasi ini? Gitu, ya. Nah, disinilah kita perlu menggunakan akal sehat, ya. Jangan sampai informasi belum kita
baca kita langsung share, ya, langsung kita share. Artinya kita apa? Artinya kita berlatih tidak bertanggung jawab seperti itu, dan itu bukan perilaku yang buruk ya dalam ajaran Islam itu. Jadi pertama itu ya, benarkah informasi ini? Benarkah isinya ini? Ya, kalau isinya mencurigakan, lebih baik tahan, diamkan saja. Jangan sampai kemudian kita ikut menyebar, ya, ikut menyebarkan. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada sharean informasi itu, kita harus cek ini, ya, benarkah cara kita, ya, benarkah caranya. Jadi apa yang dimaksud dengan cara itu adalah ketika ada sharean informasi itu kita harus cek, baca, kemudian apa lagi? Kita klarifikasi, ya, ke bahasa tabayan itu kita klarifikasi, kita tanya ke siapa yang menjadi sumber sebelum kita itu, ya, cek nanti, ya, jangan sampai kita kemudian malah ikut menyebarkan. Kemudian yang ketiga apa lagi? Benarkah waktunya, ya, benarkah waktunya. Jadi kalaupun informasi itu benar, cara kita benar misalnya, kemudian waktunya harus dicek juga. Orang lagi sibuk di grup WhatsApp kita diskusi sesuatu yang serius, tahu-tahu kita share, ya, kita share. Orang lagi ngomong serius, tahu-tahu kita share lawakan, ya, lawakan misalnya. Dalam satu waktu ya bisa jadi lawakan itu, lelucon itu bagus, bisa jadi pencair suasana. Nah, orang kan di grup itu ya kadang-kadang diskusi agak ngotot, ya, meskipun tanda ngotot di grup WhatsApp, di grup media sosial tentu tidak selalu aktual, ya, tapi suasana ketegangan itu bisa jadi perlu dicairkan. Tapi menyela itu penting kita pahami betul, ya, jangan asal menyela. Jadi suasana di grup itu penting kita pahami. Nah, kemudian yang terakhir tentu adalah bermanfaat atau tidak. Mungkin benar apa yang kita sampaikan, mungkin baik yang kita sampaikan, isinya juga sebenarnya aktual, sesuai. Tapi kalau tidak bermanfaat, itu untuk apa kita share, ya, untuk apa kita share? Orang di situ sedang butuh sesuatu yang terkait dengan kesehatan misalnya, kita share untuk isu yang lain, ya, untuk isu yang lain. Karena itu memang dalam dunia media sosial sebagai produk teknologi, kita harus mengikuti itu kaidah-kaidah dalam ajaran Islam yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ya. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian semua, yang terbaik di antara manusia adalah yang paling memberikan manfaat. Nah, kemanfaatan dalam konteks kita bermedia sosial harus kita pahami. Tentu tidak mudah, ya. Kadang-kadang kita terbawa suasana, ya. Terlalu bersemangat membawa berita dari grup sebelah, kita share di grup yang lain tanpa melihat konteks. Nah, karena itu para pemirsa Antara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya terus kita hidupkan teknologi ini, kita manfaatkan teknologi ini, kita harus ingat catatan di dalam Al-Qur'an itu, bahwa apa yang kita lakukan harus pasti memberi manfaat, karena apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Gerak tangan kita, ya, gerak mata kita, gerak kaki kita, ujungnya adalah pertanggungjawaban. Semoga kita bisa bijak dalam bersosial media. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Antara. Anda menyimak Tafakur Ramadan Kurma Antara pada kesempatan kali ini. Tadi sudah disampaikan penyampaian tausiah dari Ustadz Muhammad Dwi Fajri. Beliau adalah Ketua Lembaga Pengkajian Islam UHAMKA. Ini sebuah universitas di ujung sono, di Pasar Rebo kalau nggak salah Ustadz, ya. Oke, dan di sesi tanya jawab kali ini saya sudah mengumpulkan sejumlah pertanyaan dari netizen dan sejumlah orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya, ini terkait dengan tema bijak bermedia sosial kali ini. Nah, ini Ustadz, di tengah imbauan Islam untuk tidak bergibah ketika puasa, baik ketika berkumpul-kumpul atau apa, sekarang beralih ke media sosial nih. Di media sosial orang pakai jemarinya menebarkan hate speech, mungkin seperti itu, atau mengobrolkan sesuatu tentang gibahan, tentang
gosip sesuatu. Nah, pandangan Ustadz nih seperti apa secara Islam ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Anom. Jadi memang sekarang kita sadari betul ya, berpindah itu apa yang disebut dengan ghibah ya, termasuk di dalamnya fitnah begitu, dari mulut ke beralih ke tangan ya gitu. Dan lebih dahsyat ini, lebih mengerikan lagi karena kalau dari mulut itu kan menyebarnya hanya ke beberapa orang, mungkin dalam satu komunitas ya, dalam satu kelompok saja. Tapi kalau sudah ke gibahnya di medsos itu dampaknya luar biasa. Nah ini jadi betapa bahayanya gibah dan berbahaya lagi ketika bergibah di media sosial. Oh ya Ustadz, ini kan apa namanya, ketika bergibah lewat media sosial ini kayaknya jejak digital tuh nggak akan pernah hilang. Itu lebih bahayanya seperti itu kali ya? Nah, di dunia begitu, di dunia jejak digitalnya pasti tidak akan hilang kan karena terekam dengan baik. Apalagi di akhirat nanti itu kan, di Al-Quran itu di dalam surat Yasin disebut itu ya, al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu. Jadi hari akhirat itu nanti diminta pertanggungjawaban ya tentang apa yang digerakkan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh tangan. Ternyata terjadi sekarang itu. Sebelum ke akhirat di dunia sudah terdeteksi itu. Jadi tangan itu sudah berbicara ya, ternyata tangan itu sudah berbicara ternyata ya. Tapi ini sama aja nanti malaikat lebih mudah mencatat amal perbuatan jelek kali ya Ustaz ya. Jadi ya malaikat tentu kalaupun tidak ada media sosial rekamannya lebih canggih ya daripada kita. Nah, kita saja terus berevolusi ya, teknologi dulu jejak digital itu tidak ada, sekarang sudah ada, dan apa yang kita lakukan 5 tahun yang lalu bisa dikejar sama orang. Dulu ente ngomong apa kan, dulu direkam ya, maka kemudian beberapa figur publik itu kan suka ditolak ya omongannya karena apa, tidak konsisten antara apa yang disampaikan 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dengan apa yang disampaikan sekarang. Jadi kita harus ingat di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan, karena itu ya harus dihindari ya. Memang di medsos ini suka menggoda ya, menggoda. Apalagi kalau kita lagi sendiri gitu kan, lagi sendiri kesepian di grup, di salah satu grup yang kita ikut di dalamnya, itu ada komen kayaknya nyambung dengan pikiran kita, kemudian kita punya informasi gitu ya, maka kemudian kita ikut menulis gitu. Padahal mohon maaf, dalam dunia medsos itu bukan semua kebenaran harus kita sampaikan. Kalau kebenaran yang ada di kita itu bisa kita tahan dan menghadirkan kemaslahatan, lebih baik diam dahulu. Jadi Rasulullah itu menyebut sampai ucapan-ucapan itu kalau tidak bermanfaat lebih baik diam ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, maka nge-share-lah yang baik, kira-kira begitu kalau sekarang dalam konteks medsos. Atau diam aja, atau tangan itu diamin aja. Jadi jangan ikut terprovokasi oleh suasana di mana orang beramai-ramai gitu ya. Yang kemudian sekarang ada istilah netizen dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya dalam beberapa hal perlu kita berikan catatan ya. Karena ada informasi yang kadang-kadang benar, ada juga informasi yang kadang-kadang sebaliknya. Betapa kita perlu berhati-hati. Terlebih nanti ada tantangan bahwa dibumbui dengan informasi-informasi yang sebenarnya tidak begitu relevan ya. Tidak relevan, malah tadinya sudah informasinya ya gitu-gitu aja. Ketika kita tambah ternyata infonya tidak benar, makin salah lagi, itu bisa seperti itu kali Ustaz ya? Iya, benar sekali. Jadi kenapa kita perlu berhati-hati? Jangan-jangan potongan kalimat yang kita terima, jangan-jangan kalimat yang kita terima itu adalah potongan. Nah, namanya potongan kalimat nggak utuh, bisa menghadirkan fitnah di situ. Maka kenapa kita perlu berhati-hati itu terhadap informasi yang sudah kita terima itu. Fatabayan, klarifikasi. Mas, ini sampai menerima informasi ini utuh apa tidak? Kemudian yang kedua, apakah informasi yang sampean terima itu adalah bersumber dari orang yang kredibel atau tidak? Jangan-jangan ini bukan orang yang kredibel, yang nggak bisa dipercaya. Nah, karena itu betapa perlu kehati-hatian itu ya. Jangan sampai kita sekali lagi terbawa suasana ya, karena semangat ya, karena semangat
ada girah keagamaan kita misalnya begitu luar biasa, nge-share, ya nge-share. Jadi waktu itu pernah ada yang viral itu ya, jadi kalimat-kalimat yang baik dalam Al-Quran katanya pencegah COVID ya, misalnya kayak gitu. Saya mohon maaf banget itu. Ternyata setelah dicek itu hoax ya, hoax. Nah, misalnya kayak gitu, jangan sampai karena kita girah beragamanya luar biasa, tapi kemudian akal sehat kita terganggu, gitu ya. Nah, karena itu betapa kita perlu berhati-hati. Ini kalau bisa disebut tantangan kita dibanding zaman Rasul kan mungkin tidak ada HP, nggak ada apa. Sementara kita tantangannya sekarang ada gawai dan sebagainya yang memicu perdebatan kursi dan sebagainya. Berarti kayak tantangan kita lebih susah gitu Ustaz ya. Iya. Atau jangan-jangan ini tanda-tanda kiamat atau gimana nih? Ngeri soalnya. Iya. Karena bisa memecah belah persatuan, bisa memicu pertempuran mungkin, perselisihan dan sebagainya. Iya. Baik, jadi begini, tentu tantangan dari masa Rasulullah sampai para sahabat dan ke kita ini ya berbeda ya. Tapi kita ini memang diciptakan oleh Allah pada satu zaman di mana kita dianggap mampu untuk menghadapinya, termasuk di dalamnya ketika kita berhadapan dengan dunia medsos seperti sekarang ini ya. Nah, terkait dengan persoalan diskusi, debat di medsos, memang pertama begini ya. Jadi kita harus memahami bahwa namanya perbedaan itu keniscayaan ya. Karena masing-masing orang itu punya pengalaman hidup yang berbeda. Bacaan Mas Anom dengan saya beda. Ya, bacaan para pemirsa Antara dengan saya beda. Ya, jadi itu pondasi pertama. Kemudian yang kedua, agar kita itu dalam bermedsos itu bijak, dalam debat juga bijak, orientasi kita itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau kita niat diskusi, baik secara offline atau online, adalah untuk mencari kebenaran, itu artinya kita itu hatinya lapang ya, ada jendela hati kita itu, jangan ditutup semua, karena bisa jadi orang yang kita ajak diskusi, orang yang kita ajak debat punya pengalaman, punya argumentasi yang lebih mantap itu. Nah, karena itu jangan sampai kita menutup diri itu ya. Jadi jangan menutup diri. Kita mungkin merasa benar berdasarkan pengetahuan kita, tapi kemudian teman yang kita ajak diskusi, yang kita ajak debat itu bisa jadi juga ada kebenaran di situ. Maka kemudian apa? Kita diskusi terus. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajak diskusi dengan cara yang baik. Mencari apa? Mencari kebenaran, bukan membenarkan argumentasi kita. Nah, sehingga apa? Yang ketiga, kita harus siap menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang yang semula berseberangan dengan kita. Jangan sampai kita ngotot terus membenarkan apa yang kita sampaikan karena kita menahan malu misalnya kan. Ya. Ini kalau saya kalah, demi harga diri nggak mau ngalah. Iya. Apapun dicari caranya biar benar. Nah, di situ persoalan kita. Di situ persoalan kita. Jadi kalau kita mencari kebenaran ya abaikan itu harga diri gitu loh. Karena hidup kita kan memang mencari kebenaran ya. Jangan karena gengsi lalu kebenaran kita abaikan. Nah, dunia ini terlalu sederhana kalau hanya diurus oleh sekedar gengsi ya. Nah, di situ Mas Anam dan para pemirsa Antara. Jadi jangan sampai kita larut dalam gengsi dan mencari pembenaran. Kalau kita diskusi ya untuk mencari kebenaran sehingga hati kita jadi tenang, lapang, dan kebenaran akan kita raih. Pada saatnya nanti ketika kita memiliki argumentasi yang terbaik, kebenaran yang ada pada diri kita sudah disusun sedemikian rupa, orang juga akan terima. Ujungnya itu akal sehat sebenarnya dalam dunia diskusi, termasuk di dalam dunia media sosial itu. Oke, ini masih terkait media sosial nih. Banyak dari masyarakat itu memposting apapun yang mereka miliki atau mereka lihat atau yang mereka alami. Nah, ini ada potensi untuk kita nggak sengaja kadang ria. Ini kalau secara pandangan secara agama seperti apa nih Ustaz? Kita nggak niat ria, tapi sebenarnya itu ria, kategori ria gitu. Iya. Pamer. Ya, jadi sebenarnya kalau ada istilah sampah fisik yang menumpuk di beberapa tempat itu, dunia media sosial kita juga banyak sampah aja itu ya. Orang memposting sesuatu yang nggak bermanfaat, dan itu sebenarnya sebab dari rendahnya literasi. Orang yang memiliki literasi yang baik tentu dia tidak akan memposting asal-asalan. Pasti dia menulis di
media sosialnya ada sesuatu yang bermanfaat. Jadi masalah kita itu pertama tentu masalah niat tadi. Kalau niatnya lurus, maka kemudian harus dilanjutkan dengan isinya yang juga harus benar. Hindarkan dari salah niat, apalagi cuma memamerkan lagi mohon maaf ya, lagi umroh posting posting ya. Kemudian alhamdulillah akhirnya berangkat ke tanah suci misalnya. Itu bagi orang yang niatnya lurus tidak masalah, tapi bagi yang tidak benar niatnya hanya ingin menunjukkan bahwa dia lebih saleh dibandingkan yang belum umroh, tentu itu ya urusan dia dengan Allah. Tapi sebaiknya kita menghindari. Ya, tapi masalah riya ini memang masalah sulit ini ya. Masalah yang gampang diucapkan, saya termasuk yang agak berat ngomongin ini, tapi ya sebagai upaya kita untuk terus menguatkan diri ya kita sampaikan saja ya. Jadi istilahnya hindari pamer itu ya, hindari pamer itu. Kemudian kalaupun misalnya kita memposting sesuatu yang nampaknya baik, bernilai spiritual dan momentumnya pas, silahkan, tidak masalah sebenarnya. Jadi posting misalnya kita posting tentang kita sedang kerja bakti ya, gotong royong, isinya apa, kalimatnya disusun dengan baik, jangan asal posting kemudian nggak ada pesan, orang bingung ini maksudnya apa, misalnya kayak gitu. Tapi ada macam-macam iya ya. Jadi bukan pada perbuatannya tapi tentang motif, niatnya, kemudian isinya itu apa. Jadi misalnya kayak gini, saudara sekalian, dalam hidup bersama misalnya dikasih pengantar mendidik ya, mulanya ini Mas Ano memang masalah ikhlas ini berat ya, mulanya kita memang agak terganggu juga kadang motif-motif begitu. Ada saja menyelinap ya. Riya itu menyelinap di dalam hati kita itu. Tapi niatkan terus untuk meluruskan niat dari apa yang kita lakukan. Insya Allah nanti Allah akan bantu kita untuk meluruskan yang mulanya kita tidak ikhlas. Insya Allah nanti Allah akan bantu mengantarkan hati kita pada keikhlasan. Jadi mulanya mungkin tidak ikhlas, mulanya mungkin maksud apa, tapi di hati kita yang terdalam, ya Allah, saya minta tolong ini supaya hati saya ini ikhlas nih. Saya jujur nih ya Allah, harus dialog nih sama Allah ini ya. Jujur saya Allah, ini untuk posting ini agak berat sebenarnya, tapi saya ingin apa yang saya lakukan ini bermanfaat, bukan sekedar untuk diri saya. Saya kalaupun memposting ini pada mulanya motifnya biar dibilang keren, hidup bertetangga dengan baik, tapi motif lebih jauh dari itu adalah supaya apa? Supaya masyarakat terdidik ya, supaya masyarakat terdorong juga ikut mengikuti istilahnya kebertetanggaan ya, ikut gotong royong. Karena memang kan terus terang saja kehidupan bersama kita ini kadang-kadang agak terganggu karena persoalan egoisme, individualisme dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bukan postingnya tapi motifnya, dan motif itu belajar terus-menerus untuk diluruskan. Nah, jadi jangan langsung kalau ada yang posting jangan juga langsung menuduh Anda riya, karena riya itu urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan Allah. Tapi mengajarkan orang supaya lurus tugas kita bersama, gitu kan? Karena memang itu penting ya, untuk meluruskan niat itu penting. Nah, gitu, Mas Ano. Terima kasih Ustadz Fajri di kesempatan Tafakur Ramadan Kurma kali ini. Dan Sobat Antara, demikian tausiah dan sesi tanya jawab dengan Ustadz Dwi Fajri di kesempatan Kurma kali ini. Dan Sobat Antara, jangan lupa untuk selalu menyimak berita cepat, akurat dan penting di portal antaranews.com, dan juga konten-konten yang menarik dan juga edukatif di channel YouTube Antara TV Indonesia. Demikian Tafakur Ramadan di kesempatan kali ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.